Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian teori dasar komunikasi yang terdiri dari tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ke atas, masuk ke dalam teori interaksi simbolik karena bersifat nonverbal, dan teori interaksi simbolik masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan interpersonal, dan cakupan interpersonal masuk ke dalam tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah simbol dan tanda, dan tradisi semiotika memiliki 3 cakupan, yaitu massa, interpersonal, dan budaya. Cakupan massa memiliki kelompok teori media. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Fenomena kata anjay. Fenomena ini masuk ke dalam teori retoris karena bersifat persuasi, dan komunikasi ini terjadi karena komunikator menyampaikan pesan dan diterima oleh khalayak dan berdampak pada sikap khalayak. Teori retoris masuk ke dalam kelompok teori publik, dan kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan publik. Cakupan publik masuk ke dalam tradisi retoris. Tradisi retoris adalah seni berbicara praktis atau keahlian dalam berbicara. Teori retoris memiliki 3 cakupan, yaitu massa, antarpersonal, dan publik. Massa memiliki kelompok teori media. Antarpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori pengembangan hubungan. Publik memiliki kelompok teori publik. Fenomena pernikahan beda budaya masuk ke dalam teori penetrasi sosial karena perkembangan hubungan yang bergerak melalui tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang paling terdalam. Karena dalam pernikahan beda budaya terdapat proses di mana orang saling mengenal satu sama lain dan melalui tahap pengungkapan informasi. Dan teori penetrasi sosial masuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok pengembangan hubungan masuk ke dalam cakupan interpersonal, dan cakupan interpersonal masuk ke dalam tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis adalah pengalaman yang beda dalam sebuah fenomena sosial, dan tradisi fenomenologis memiliki 2 cakupan, yaitu cakupan interpersonal dan cakupan budaya. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Fenomena teman sebaya masuk ke dalam ada interaksi karena memiliki ciri-ciri jumlah pelaku lebih dari 1 orang, terjalinnya suatu komunikasi, terjadi pada dimensi waktu tertentu, dan ada interaksi masuk ke dalam kelompok teori interpersonal, dan kelompok teori interpersonal masuk ke dalam cakupan interpersonal, dan cakupan interpersonal masuk ke dalam tradisi sosiopsikologis. Sosiopsikologis adalah pandangan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain, dan tradisi ini memiliki 2 cakupan, yaitu cakupan interpersonal dan cakupan budaya. Dan cakupan interpersonal memiliki kelompok teori interpersonal, cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Fenomena selapanan masuk ke dalam teori budaya organisasi karena
sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Karena selapanan merupakan suatu adat masyarakat Jawa yang membedakan tentang etnis Jawa dengan etnis lainnya. Dan teori budaya organisasi masuk ke dalam kelompok teori komunikasi organisasi. Kelompok teori komunikasi organisasi masuk ke dalam cakupan komunikasi organisasi, dan cakupan komunikasi organisasi masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah pemahaman dari sudut pandang orang lain, dan tradisi sosiokultural memiliki dua cakupan, yaitu komunikasi organisasi dan cakupan budaya. Cakupan komunikasi organisasi memiliki kelompok teori komunikasi organisasi, dan cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Fenomena pemberitaan pandemi COVID di televisi masuk ke dalam teori kultivasi karena memusatkan perhatian dampak menonton TV pada perilaku penonton masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dan feedbacknya tertunda. Dan teori kultivasi masuk ke dalam kelompok teori media, dan kelompok teori media masuk ke dalam cakupan massa. Cakupan massa masuk ke dalam teori sibernetika. Teori sibernetika adalah proses informasi dengan media atau media baru. Dan teori sibernetika memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan interpersonal, cakupan massa, dan cakupan budaya. Cakupan interpersonal memiliki kelompok teori interpersonal, cakupan massa memiliki kelompok teori media, dan cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Fenomena wanita bercadar masuk ke dalam teori bungkam karena cara komunikasi kelompok dominan dalam menekankan atau membungkam kata, ide, dan wacana dari kelompok marginal atau minoritas. Teori bungkam masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk ke dalam cakupan budaya, dan cakupan budaya masuk ke dalam tradisi kritis. Tradisi kritis adalah memberikan sudut pandang baru dan berpikir secara kritis. Dan tradisi kritis memiliki 5 cakupan, yaitu cakupan komunikasi organisasi, cakupan massa, cakupan publik, cakupan budaya, dan cakupan interpersonal. Cakupan komunikasi organisasi memiliki kelompok teori komunikasi organisasi, cakupan massa memiliki kelompok teori media, cakupan publik memiliki kelompok teori publik, cakupan budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman, dan cakupan interpersonal memiliki kelompok teori interpersonal.